Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Syahadat, NIM 183111210. Di sini saya akan menampilkan video tentang pembelajaran secara daring mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12. Di sini saya menggunakan media smartphone melalui WhatsApp group. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yaitu saya mengucapkan salam, kemudian menyapa anak-anak dan menanyakan kabar dari anak-anak. Setelah itu saya membagikan link Google Form untuk absensi. Ya, di sini anak-anak mengisi Google Form untuk kehadiran atau absensi melalui link yang sudah saya share. Setelah itu saya memberikan materi yang akan dipelajari pada hari itu dengan men-share materi tentang sejarah tarekat dalam Islam. Sejarah perkembangan tarekat dalam Islam. Di sana saya men-share file berupa dokumen dan juga PPT. Di dalam PPT sudah dilengkapi dengan audio penjelasan dari materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ya, untuk pagi hari ini sebelum pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti kalian ikutin dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa kita tadi dapat melancarkan kita dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Selanjutnya untuk yang belum absen, nanti absen terlebih dahulu, jangan lupa. Di sini Ibu akan membagikan materi tentang sejarah perkembangan tarekat dalam Islam. Nanti kalian download materi yang sudah Ibu share di grup, terus kalian simak. Di sana juga ada PPT yang Ibu kasih ini juga rekaman penjelasan dari materi kita hari ini. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah tarekat Qadiriyah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pengertian tarekat ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tarekat-tarekat yang ada dalam Islam. Di sini Ibu akan menjelaskan ada 7 tarekat, yaitu yang pertama ada tarekat Qadiriyah, kemudian tarekat Rifaiyah, kemudian di sana juga ada tarekat Syadziliyah, kemudian tarekat Maulawiyah, kemudian tarekat Syatiriyah, tarekat Naqsabandiyah, dan ada juga tarekat Suhrawardiyah. Nah, 7 tarekat tersebut adalah tarekat yang terkenal atau yang paling populer dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu tarekat tentang sejarah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah itu adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Nah, tarekat Qadiriyah ini berkembang dan berpusat di negara Irak dan Syria. Di Indonesia, tradisi tarekat ini juga masih melekat di masyarakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh yang sangat masyhur. Namanya selalu disebut dalam tradisi tawasul acara-acara keagamaan. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13, namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15 Masehi. Di Mekah, tarekat Qadiriyah sudah berdiri sejak 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Dalam usia 8 tahun, yaitu sekitar tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani ini
meninggalkan jalan menuju Baghdad karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin oleh Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Dia tetap belajar sampai mendapat ijazah dari gurunya yang bernama Abu Yusuf Al-Hamdani. Nah, Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah tarekat Rifaiyah. Ajaran tarekat ini dibangun oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai tahun 1182 di Basra. Tarekat ini menyebar ke daerah Mesir, Syria, Anatolia di Turki, kemudian Eropa Timur, dan akhir-akhir ini di Amerika Utara. Ciri khas tarekat ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama dan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Kemudian Rifaiyah ini di Indonesia merupakan organisasi para santri Kiai Haji Ahmad Rifai yang berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Batam, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tarekat Syadziliyah. Tarekat ini lahir di Maroko yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili tahun 1258. Tarekat ini merupakan salah satu komunitas ajaran sufistik yang memiliki pengikut yang luar biasa banyak. Saat ini tarekat ini sudah menyebar di berbagai negara, di antaranya yaitu Afrika Utara, Mesir, Kenya, Tanzania, Timur Tengah, dan Sri Lanka. Selanjutnya ada tarekat Maulawiyah. Bagi kalangan pecinta musik sufi, nama tarekat ini sudah cukup dikenal. Maulawiyah merupakan tarekat yang berasal dari ajaran sufi besar yang bernama Jalaluddin Rumi, yaitu pada tahun 1273 di Turki. Tarekat ini menyebar luas ke beberapa wilayah, di antaranya yaitu Turki dan Amerika Utara. Salah satu keunikan pada praktik ajaran sufi tarekat ini adalah tata cara meditasinya, yaitu dengan berputar-putar seperti menari nari yang cukup lama. Upaya ini merupakan bagian dari cara untuk mengingatkan seseorang bahwa segala sesuatu yang berawal dari sebuah putaran. Hidup merupakan putaran dari tiada menjadi ada, kemudian tidak ada, dan tiada lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah adalah aliran tarekat pertama di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbatkan kepada Abdullah Ash-Shatar. Tarekat ini di awalnya dikenal di Iran dan di Transoksania dengan nama Ishkiyah. Sedangkan di wilayah Turki Utsmani, tarekat ini disebut dengan Bistamiyah. Tarekat ini relatif gampang berpadu dengan berbagai tradisi setempat sehingga menjadi tarekat paling mumpuni di antara tarekat yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu tarekat Naqsabandiyah. Di India, tarekat ini mulai tersebar pada tahun 1526. Bagi Billah dilahirkan di Kabul, merupakan syekh yang menyebarkan ajaran tarekat ini di India. Ia mengembangkan ajaran tarekat ini kepada orang awam dan kaum bangsawan Mughal. Dakwahnya di India berlangsung selama 5 tahun. Hampir semua garis silsilah pengikut Naqsabandiyah di India mengambil garis spiritual mereka melalui Bagi Billah dan khalifahnya Ahmad Sirhindi. Yang terakhir yaitu tarekat Suhrawardiyah. Tarekat ini diambil dari nama penemunya yaitu Suhrawardi. Nama lengkap Suhrawardi adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Shihab al-Dinas Suhrawardi Al-Kurdi, lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat, laut dekat Zanjan. Secara garis besar, wacana pemikiran Islam pada masa ini memiliki 3 alur utama, yaitu yang pertama, falsafi, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Terima kasih, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu mengenai sejarah perkembangan
perkembangan tarekat dalam Islam. Untuk yang belum dipahami bisa langsung ditanyakan dalam grup. Jangan lupa juga untuk absennya. Semoga kalian tetap sehat, selalu ceria dan bersemangat dalam belajar, jangan putus asa. Selalu menjaga protokol kesehatan di rumah, pakai masker, jangan lupa sebelum makan cuci tangan. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, saya meminta anak-anak untuk mengamati dan membaca materi yang sudah saya share. Kemudian saya memberi waktu anak-anak untuk membaca dan memahami materi yang sudah saya berikan. Setelah dirasa waktu sudah cukup, saya menanyai anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan melalui file materi tersebut. Kemudian anak-anak menanggapi, dan karena tidak ada pertanyaan dari anak-anak karena dirasa materinya cukup mudah, selanjutnya saya memberikan tugas untuk dikerjakan, lalu mengirimkan tugas tersebut ke alamat email saya. Setelah itu saya memberikan sedikit motivasi agar anak-anak tetap bersemangat dalam belajar. Setelah itu saya menutupnya dengan salam. Demikian video yang saya buat. Tolong kritik dan sarannya agar pembelajaran dari yang selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.